Nah, saya setuju dengan Menteri Keuangan yang baru. Mudah-mudahan Pak Purbaya itu sehat ya. Karena ngapa? Kata Pak Purbaya, harga keekonomian bensin pertalite itu cuma 5.600. Geger ini Indonesia ini, Pak. Beli pertalite berapa sekarang? 10.000. Tak kok rakyat kan? Harga keekonomian tabung 3 kg itu cuma 14.000. Harga tabung gas berapa? Tuh. Panik pernah Pertamina, bener aja. Ini Menteri Keuangan terkeren ini. Coba tepuk tangan dulu. Biar Pak Purbaya nonton ini. Ini Menteri Keuangan terkeren loh. Program yang nggak diserap oleh Pemda diambil sama dia duitnya. MBG nggak terserap, ambil duitnya. Buat apa? Ini kerenin Menteri Keuangan terkeren itu, Bapak Ibu. Benar-benar buat rakyat. Dan dia marah, mengkritik. Mengapa Pertamina tidak bikin kilang baru? Pertamina nggak bikin kilang baru, tapi beli minyak ke Singapura. Coba pakai logika. Ngambil minyaknya di mana? Indonesia kan? Singapura nggak punya minyak bumi itu nggak punya. Indonesia ngeruk minyaknya, sedot minyaknya, kirim ke Singapura, diproduksi di Singapura, Singapura jual ke kita. Ini goblok apa goblok kira-kira? Itu Pak Purbaya bongkar loh. Makanya saya setuju banget sama Pak Purbaya itu. Bener aja. Ini mencerahkan ini. Pantesan kita itu mahal. Coba, saya sering ceramah ke Palembang, ke Jambi. Ya Allah, susah bener BBM itu. Apalagi kita pakai solar. Jadi truk-truk itu, USO itu, parkir di SPBU sampai berkilo-kilometer. Saya tanya, Pak Supir, emang ngantri? Boro-boro ngantri, Pak, kata dia, belum ada solarnya itu. Terus adanya kapan? Besok pagi. Nah ini sore. Terus gimana? Nginep kita. Nginep. Akhirnya gara-gara solar susah, Bapak Ibu. Supir itu kehilangan waktu sampai berhari-hari demi sampai ke tujuan. Biaya membengkak menjadi mahal. Sedangkan di bawah bumi tempat dia parkir, kita pijak itu Sumatera Selatan sampai Jambi itu minyak bumi semua. Lah kemana minyak itu? Dikirim ke Singapura. Lalu kita beli lagi dari Singapura. Seandainya negara kita ini mau mengelola sumber daya alam kita, minyak bumi, batu bara, timah, semua tambang itu dikelola secara mandiri, tidak dikorupsi. Jangankan untuk murah Bapak Ibu, pajak pun bisa dihapuskan nantinya. Amin. Ya nunggu saya jadi presiden dong. Presiden Suparman Abdul Karim memutuskan BBM kelola dewe, semua tambang kelola dewe, kan begitu? Wah, luar biasa. Pokoknya saya janjilah Bu Ratna jadi menteri pokoknya, sama Bu Wiwi jadi menteri, Pak Andreanudin menteri dalam negeri, Pak Sohibul Ikhwan menteri agama. Siapa yang memilih saya ya? Ya maksud saya kita tetap harus ngasih masukan sama negara ya. Negara ini harus dikelola dengan baik, kan begitu. Jadi apalagi nih Pak, ada Pak RT, ada Pak Kaling. RT sama Kaling itu kan ujung tombak, betul nggak kira-kira? Tapi gaji nggak seberapa. Kalau masyarakat berantem begocoh tetangga, yang jadi penengah siapa? RT sama Kaling. Selip dikit Pak RT kena 7 orang, bener aja. Jadi korban loh, gaji nggak seberapa. Itu pun mengapa hari ini RT memilih untuk menghadiri penerimaan tunjangan? Karena sudah sekian bulan belum dibayar soalnya. Kasihan Pak RT itu. Apa nunggu saya jadi wali kota biar gaji 5 juta sebulan? Iya, keren. Artinya negara kita ini kaya, jauh lebih kaya daripada Singapura. Bayangkan Singapura yang sejengkal saja nggak punya sawah, harga beras lebih murah daripada beras di Indonesia. Nah ini pelajaran buat kita semua. Artinya satu sisi kita harus waspada dengan kelompok radikal, terorisme. Tapi di sisi lain kita sebagai warga bangsa dan penyelenggara negara juga harus mawas diri. Bahwasanya kelompok-kelompok radikal itu tak sepenuhnya direkrut dengan doktrin-doktrin saja. Tapi mereka juga direkrut dengan memetakan situasi sosial politik, kekecewaan terhadap kondisi sosial, akhirnya kemudian mereka terekrut kepada kelompok yang menyimpang tersebut. Baik, kesimpulannya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apapun cara orang ngajak kita,
Kalau itu salah harus dihindari Bapak Ibu. Karena menolong Palestina tidak bisa pakai tangan kita, tapi menolong Palestina harus pakai tangan negara. Kita sudah bangga kemarin Pak Presiden Prabowo pidato di PBB yang dengan begitu beraninya. Kita semua mengapresiasi. Dan Indonesia dari dulu sampai sekarang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo, dan Pak Prabowo Subianto konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan dulu. Dan terbaru, kader kita yang sangat membanggakan, Pak Pramono Anung, dengan tegas menolak atlet renang asal Israel untuk bertanding di Jakarta. Jadi ini tepuk tangan lagi. Kita tidak anti Israelnya bukan, tapi kita anti dengan penjajahannya. Apalagi genosida, ya, pembantaian sedemikian rupa. Kita tetap berpikir matang, jangan mudah saling menyalahkan satu sama lain. Kita sebagai rakyat, ayo kita bantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini, saling mengingatkan satu sama lainnya. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.